Kenapa saya mengambil tema atau topik gelandangan di ibu kota? Karena menurut saya ada rasa terbebani atau tergerak gitu loh. Sebelum saya berbicara tentang pengalaman menarik saya tentang gelandangan itu sendiri, saya juga ingin bertanya sama teman-teman yang ada di tempat ini tentunya, sebenarnya apa sih artinya gelandangan itu? Apakah orang-orang yang nggak punya tempat tinggal terus tinggal di jalanan bisa disebut sebagai gelandangan? Atau juga pengamen bisa disebut gelandangan, pengemis, atau anak-anak terlantar? Tapi masing-masing dari kita tentunya punya pengertian tersendiri apa itu gelandangan. Saya punya pengalaman nyata dari papa saya. Papa saya itu bekerja di Dinas Sosial Kota Bogor, di mana dia juga memiliki rasa tergerak untuk menampung para gelandangan di Kota Bogor. Satu hari dia mengumpulkan semua gelandangan di Kota Bogor. Dia juga dibantu oleh Dinas Sosial sama pemerintah setempat. Dia memberikan pelatihan-pelatihan di Kota Bogor, mengumpulkan semua gelandangan di Kota Bogor. Gunanya sih sebenarnya sangat mulia, bukan sebenarnya, dan memang sangat mulia sekali. Jadi memberikan pelatihan mereka adalah supaya mereka itu hidup mandiri, gak usah minta-minta sama orang. Karena kita melihat sebenarnya gelandangan itu mereka masih bisa bekerja, masih sehat, dan mindset mereka masih bisa diubah gitu. Tapi setelah pelatihan itu selesai, sayangnya mereka semua kembali ke jalanan untuk meminta-minta lagi. Dan saya berbicara bertatap mata dengan, berbicara langsung dengan papa saya. Ya udah kalau gitu ngapain sih masih pelatihan, percuma, wasting time, wasting energy, wasting semuanya gitu loh. Toh mereka juga pada akhirnya akan kembali ke jalanan meminta-minta, karena dengan meminta-minta itu pekerjaan yang paling gampang gitu. Tapi sebenarnya gatel juga sih, pengen ngegaruk gitu loh. Ini orang-orang kok kayaknya enak banget minta-minta. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kita bisa merubah mindset orang-orang tersebut, yaitu dengan memberikan pelatihan, tapi tidak pelatihan yang kayak apa ya, maksudnya cuma di awalnya aja bersemangat, tapi setelah itu jadi kayak loyo. Kemudian memberikan pendekatan sosial, kita juga bisa memberikan sumbangan. Tapi kalau kita perhatiin, kayaknya pemerintah juga mengeluarkan undang-undang jangan memberi. Karena dengan begitu mereka jadi terbiasa dan malas. Dan intinya minta-minta itu gampang. Tapi kalau kita mendefinisikan memberi itu sebenarnya kembalikan lagi ke masing-masing kita. Dalam setiap ajaran agama, memberi itu adalah perbuatan yang mulia, ya kan? Jadi kalau kita melarang memberi dan kita tidak melarang, agak sedikit bingung juga sih gitu loh. Sedangkan saya pribadi juga saya sukanya memberi, bukan karena terbebani atau ini dilihat orang, oh kamu baik ya, enggak. Tapi ya kalau kita masih bisa memberi, oke lah kita memberi. Di Jakarta juga sebenarnya banyak gelandangan. Hampir setiap hari kita temui di jalan-jalan utama, pengemis lah, pengamen lah, atau anak-anak yang dipinjamkan untuk kayak sebagai alat gitu loh. Kalau menurut saya pribadi, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk para gelandangan ini gitu loh. Kita juga bisa meminta tolong kepada lembaga-lembaga swadaya untuk memberikan sumbangan atau pelatihan-pelatihan. Tapi kalau hanya seperti itu saja, tidak berubah mindset mereka untuk tidak selalu meminta, kayaknya itu harus diberikan pengertian yang lebih gitu loh. Jadi saya juga sebenarnya agak sedikit bingung kenapa banyak gelandangan di ibu kota yang hanya dibiarkan begitu saja. Apakah kita bisa mengurangi gelandangan-gelandangan, atau apakah kita memberikan suatu apa ya? Sebenarnya gue udah bingung ini mau ngomong apa gitu loh. Mungkin karena gue
saking nervousnya. Tapi jujur gue tergerak. Pengalaman pribadi tersendiri adalah pada saat gue pulang ke Bogor sama adik gue naik kereta, terus ada pengamen pagi-pagi, dia nyanyi-nyanyi, oke, sambil mobil 4x4. Terus kita semua tuh yang pada ngelirik dia, ini kayaknya nggak bener nih pengamennya. Terus sudah selesai nyanyi, dia, ayo dong kasih gue. Kok lu semua pada nggak ngasih gue? Lu kan pada kerja. Kok kita nggak ngasih, kenapa kita dimarahin gitu loh? Kalau kita ngasih, dia keenakan. Dia nggak ngasih, dia ngedumel. Jadi sebenarnya gue pribadi juga apa ya? Ini orang kenapa sih gitu loh? Apakah harus dibiarkan? Kalau gue sih pengennya, yaudah deh kasih uang aja, toh nanti juga dia akan diam, dia pasti akan hilang gitu loh, pergi ke mikrolet yang lain. Tapi kalau lama-lama sering dikasih, itu jadi kebiasaan yang tidak baik gitu loh. Jadi dia masih muda kok, bisa kita bentuk pribadinya, bisa kita rubah mindsetnya, tidak untuk meminta, bisa. Oh, oke, udah selesai. Iya, saya kena jebakan Batman. Oke, gimana Mbak perasaannya ada di hadapan banyak orang, terus pertama kali nggak sih? Pertama kali ya? Iya. Untuk pertama kali ada di sini gimana sih perasaannya? Jujur sebenarnya gue terjebak dengan Valen. Jadi dia waktu itu nge-BBM gue, katanya, kita ada satu komunitas 360, ya udah lo kirimin aja nama, email, nomor telepon. Oh oke, gue kirimin. Ternyata gue jadi salah satu pesertanya. Gue pikir dengan memberikan nama itu bukan berarti lu menjadi peserta. Gitu. Jadi jujur gue terjebak, tapi I'm so glad to be here, dan gue juga bisa melatih diri gue sendiri di luar Valen. Oke, tapi mau lanjut lagi nggak nanti minggu depan? Kira-kira? Oke, gimana komen? Oh iya, kasih ini dong, apa namanya? Apa? Yang kertas yang like this. Siapa yang mau kasih? Wow, banyak ternyata. Tepuk tangan dulu dong. Dipaksa soalnya MC. Ya, maaf ya kalau saya agak kaku, soalnya tadi bener-bener jebakan Batman disuruh langsung naik. Ya, gimana komentar dari Mas Mika? Sebelum Mas Mika, ya. Mas Valen dulu. Iya, soalnya Mas Mika kasih ke saya dulu. Oke. Semenit ya? Puri, gue gak nyangka lo ternyata bicara selancar itu. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Puri. Karena biasanya gue pikir lo kagok-kagok yang lo kan jutek kalau ngomong, ya nggak sih? Tapi nanti kita lihat di rekamannya. Tapi iya, gue gak nyangka lo bisa lancar seperti itu. Hanya kurangi e-nya. Oke, nanti kalau butuh tips dan trik bagaimana mengulangi untuk bicara, nanti bisa tanya Mas Mika, bukan tanya ke gue. Lalu kalau yang gue lihat ya Puri, lo lebih fokus untuk mikirin gue abis ini ngomong apa ya, gitu, daripada lo memaknai kata-kata lo sendiri, gitu. Mungkin karena pertama kali dan juga ada timer di depan, terus kayaknya nih orang-orang nggak kenal gue, kok kayak ngeliat gue aneh banget, atau justru kok mereka malah excited banget ya denger gue ngomong, padahal gue aja nggak excited gitu ngomong begini kan, gue karena dijebak gitu kan. Jadi ada perang mental di situ antara apa yang sudah ada dalam pikiran lo dengan apa yang mau lo ucapkan, gitu. Menurut gue tadi. Jadi nextnya ternyata nggak sesulit yang tadinya gue pikir. Lo hanya perlu lebih fokus dan juga lebih ekspresif juga pada saat bicara itu, dan lebih engaging sama audiensnya, karena audiens perlu untuk diajak juga berinteraksi supaya masuk bahasa lo dengan bahasanya audiens. Mungkin yang lo bilang 44, orang nggak tahu tuh 44 nomor apa, ya kan? Yang orang tahu kan yang tahu cuma orang Bogor itu 44. Oh salah ya? Oh iya, salah itu ya. Makanya tuh kan gue nggak tahu. Oke, kira-kira gitu. Kampung Melayu Mikrolet. Oke, thank you. Ya, aku sih ngeliatnya Adriana. Kamu tadi manggil siapa? Oh ya, Puri. Suara kamu tuh enak banget loh. Oh iya, thank you. Serius, kayaknya salah satu suara yang bisa kalian telepon sebelum tidur. bisa melambungkan imajinasi gitu loh. Suaranya Adriana ini. Nggak, I mean gini, kamu punya modal yang bagus. Kamu punya modal yang bagus dan punya ekspresi yang bagus. Nah, kalau tadi kata Valen kamu kalau ngomong jutek, yes,
aku ngelihat ketika kamu ngomong jutek, ekspresimu pas banget dan jujur. Oke. Ya kan? Kayak misalnya, ini apa sih pengamen ini pasti akan kepikiran yang lain. Itu kamu banget. Tapi ketika kamu bilang, sebenarnya kasihan sih kalau mereka bergelandang itu kayak nggak asli gitu loh. Kayak kamu kayak nggak kasihan deh kayaknya. Oh iya. Dia pura-pura kasihan aja gitu. Oh iya. Nah, jadi intinya gini, model yang bagus. Cuman untuk salah satu tips mengurangi ini aku sharing ya, karena aku belajar bersama juga. Jadi ini aku bilang salah satu yang kita pelajari bersama. Benar, aku memang salah satu pengurus di fans clubnya Agnes Monica. Dan Agnes itu salah satu speaker yang baik, tapi dia sering ngomong kalau nyadar di konsernya dia kan selalu bilang, orang selalu merasa Agnes Monica itu kayak gitu-gitu. Datanya tuh banyak kalau misalnya lihat di videonya. Nah, kita di tim selalu bilang salah satu tips mengurangi itu adalah itu kan sebenarnya kamu ngasih waktu buat otak kamu mikir kan. Ya, nah itu salah satu caranya digunakan dengan kamu mengganti dengan mimik. Kayak misalnya gini, waktu itu saya datang di sebuah acara yang sebenarnya kamu pandangan dulu ke kanan atau ke kiri. Padahal itu kamu bisa ganti dengan yang sebenarnya gitu. Jadi kamu bisa memanipulasi itu dengan memberikan pandangan dramatis supaya orang itu paling nggak untuk datang ke kamu, melihat ke kamu dan menunggu apa yang akan kamu omongkan. Dan itu efektif. Tuh kan, aku dari 1 menit lebih dari 1 menit Valen. Ya makanya kita sama deh kayaknya. Ya udah kita aja tepuk tangan buat Adia.